Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu, mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Kadang dering masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku tahu. Ratusan hari ku mengenalmu, ratusan alasan kamu berharga. Ratusan hari ku bersamamu, ratusan alasan kamu cahaya. Semampuku kau akrab dengan senyum dan tawa. Semampuku. Halo, assalamualaikum. Tak lagi kau takut cinta. Bila aku akan kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Tak mudah lagi sendu mengganggu, kau tahu cara buatku tertawa. Tak mudah kusut dalam kemaluan. Yuk, mulai yuk. Kau tahu cara mengurai semua. Bila aku
Aku pastikan jalanmu Mulai terang. dar, udah sore. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Dar? Udah siap Dar? Kita mulai Dar. Aman. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niken kayak enak banget itu. Sambil nyelonjer gitu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah Selasa ini kita ketemu lagi di Tuesday Talk. Tuesday Talk edisi ngabuburit. Mungkin berapa Tuesday Talk lagi ya? Satu. Ini sama pekan depan terakhir Tuesday Talk di bulan Ramadan. Sisanya nanti kita bakal seperti biasa lagi mulai ketika jam 8 malam. Sebelum mulai aku pengen sharing sedikit teman-teman. Kemarin ada hal menarik yang aku temuin ketika lagi acara di Bandung. Kemarin tuh aku ngeliat ketika lagi acara itu ada seorang kakek-kakek sama bocil kecil banget, ada umurnya masih baru lulus TK kayaknya, atau masih TK 5 tahunan. Yang kakek-kakek udah sepuh banget, dari 70 tahunan. Mereka berdua itu duduk di soft masjid paling depan pas lagi acara, pas lagi kajian. Nah, mereka berdua ini adalah dua peserta paling aktif banget, dan mereka kayaknya pengetahuan ini luas banget. Karena ketika lagi dites, ditanya hadis, mereka bisa jawab. Ketika ditanya kisah, mereka bisa jawab. Sampai detail banget, mereka bisa jawabnya itu sampai tempat kematian, tempat lahir, tempat, pokoknya detail banget ya. Akhirnya gue langsung kepikiran, langsung kayak merenung, oh ini bener-bener definisi dari utubal ilma minal mahdi ilal lahdi nih, yang kayak gini nih, yang menuntut ilmu emang dari kecil sampai ke liang lahat. Ini benar-benar bentuk implementasi kata-kata tersebut adalah kayak gini nih, yang bocilnya juga bisa pinter banget, yang kakek-kakeknya pun nggak malu untuk belajar dan dia masih aktif banget gitu. Nah kita nih mudah-mudahan setiap pekannya ada kayak gini, apalagi kita bentuknya diskusi ya, nggak yang pure kita bener-bener karena kita semua masih belajar. Mudah-mudahan bentuk ikhtiar kita juga untuk menjadi hamba yang emang terus mau belajar, menjadi hamba yang emang mau terus berproses. Oke teman-teman, kayak biasa di awal kita buka dengan yang baik-baik, dan yang terbaik adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kitab suci. Maka kita sama-sama membuka surat Al-Baqarah di juz 29. Kita baca bareng-bareng dulu. Aku harapin semuanya bisa on mic sehingga getaran suara kebaikan ini bisa terdengar untuk teman-teman yang emang lagi berhalangan membaca Al-Quran. Silakan teman-teman yang di HP-nya ada Al-Quran atau di tangannya sekarang lagi megang mushaf, bisa dibuka surat Al-Mulk di juz 29. Kita baca bareng-bareng. Oke, 3, 2, 1, ayat nafal Quran. Baik, di sini salah. بسم الله أعوذ الرحمن بالله الرحيم تبارك الذي بيده الرحمن الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا ولقد زينا السماء السماء الدنيا الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا لهم وأعتدنا عذاب لهم عذاب السعير. السعير
وللذين كفروا وللذين بربهم كفروا عذاب بربهم عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير إذا المصير إذا ألقوا فيها ألقوا سمعوا فيها لها سمعوا شهيقا لها وهي شهيقا تفور وهي تكاد تفور تميز من تكاد تميز الغيظ من الغيظ كلما ألقي كلما فيها فوج ألقي فيها سألهم فوج خزنتها ألم سألهم يأتكم خزنتها نذير ألم قالوا يأتكم بلى قد نذير جاءنا قالوا بلى قد فكذبنا جاءنا نذير وقلنا ما فكذبنا نزل الله من وقلنا شيء إن أنتم شيء إلا في إن ضلال أنتم كبير إلا في قالوا ضلال لو كبير كنا نسمع أو قالوا لو نعقل ما كنا نسمع كنا أو في نعقل أصحاب ما السعير كنا في فاعترفوا أصحاب السعير بذنبهم فسحقا فاعترفوا بذنبهم لأصحاب فسحقا السعير لأصحاب السعير إن الذين إن يخشون الذين يخشون ربهم ربهم بالغيب بالغيب لهم لهم مغفرة مغفرة وأجر وأجر كبير كبير وأسروا وأسروا قولكم قولكم أو أو جهروا به اجهروا به إنه إنه عليم عليم بذات بذات الصدور الصدور ألا يعلم لا من خلق يعلم من وهو خلق اللطيف وهو الخبير اللطيف هو الخبير الذي جعل لكم والذي الأرض جعل لكم ذلولا الأرض فامشوا في ذلولا مناكبها فامشوا في وكلوا من رزقه مناكبها وإليه وكلوا النشور من رزقه أأمنتم من في وإليه السماء النشور أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أم أمنتم من في أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف فستعلمون كيف نذير كذب الذين من كذب قبلهم الذين فكيف من كان نذير قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إن إنه الله بكل بكل شيء شيء بصير بصير أمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن يرزقكم إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن الذي أمسك يرزقكم رزقه إن بل أمسك لجوا في عتو ونفور ومن يمشي مكبا على وجهه وجهه أهدى أهدى أمن أمن يمشي يمشي سويا على على صراط صراط مستقيم مستقيم قل هو الذي والذي ينشأكم ذرأكم في وجعل لكم الأرض السمع وإليه والأبصار ترجعون والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن بعد كنتم إن صادقين كنتم قل صادقين إنما قل العلم إن عند الله وإن وإنما إنما أنا أنا نذير نذير مبين مبين فلما فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم الكافرين بماء بعذاب أليم معين قل هو قل الرحمن أرأيتم آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فستعلمون في من هو ضلال في قل ضلال أرأيتم إن قل أصبح أرأيتم إن ماؤكم غورا من أهلكني الله يأتيكم ومن بماء معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. طيب صدق الله العظيم وصدق Rasulullah wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga teman-teman dengan baca Al-Quran kita di awal ini bisa bisa memperkuat, bisa mengedarkan diri kita kembali agar semua kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita sama-sama mendapatkan kebaikan dari itu semua. Oke, sore ini Haidar punya judul ya yang kemarin dia tulis itu Why Me. Ini jujur gue belum tahu juga Why Me ini maksudnya apa. Kenapa aku, apa yang bakal dibahas. Jadi langsung aja buat Haidar, silahkan, the screen is yours. Langsung ya berarti ya? Langsung. Oke. Ini pertama kali gue ngisi Just Talk di bulan Ramadan karena kemarin kedapatan awal Maret itu belum masuk bulan Ramadan. Gue kira nggak dapat bagian untuk ngisi di bulan Ramadan, tapi ternyata dapat juga. Oke teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Selamat sore semuanya, teman-teman dan warga Next Level Circle. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Yang lain sehat semuanya? Emang agak beda sih vibes-nya ternyata antara ngisi sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Apalagi kalau ketika Ramadan itu kan berarti gue akan ngisi di waktu-waktu krusial kan. Waktu-waktu ketika kalian udah sambil nyambi nyari takjil, sambil ya berbagai macam hal lah. Ada banyak kepentingan yang harus teman-teman lakukan. So, kita akan eksekusi ini dengan segera. Kita akan eksekusi ini dengan segera sehingga apapun yang nanti mungkin akan teman-teman lakukan setelah ini, entah nyari takjil, siap-siap buka, dan lain-lain, itu tetap bisa teman-teman lakukan dengan tenang, insya Allah. Oke, teman-teman semuanya, silakan. Sangat terbuka kalau teman-teman pengen mencatat ini, pengen jadiin ini jadi satu catatan, pengen mungkin ada yang nanti di screenshot di tengah, sangat terbuka untuk itu dan jangan lupa untuk tag at next level circle, at underscore next level circle, dan if you willing to tag mention my account at Haidar Alfadil FADHIL. Oke, sore hari ini mari kita bicara soal why me. Kita akan bicara soal kenapa harus saya, kenapa harus aku, kenapa nggak dia, kenapa harus kita, kenapa harus sekarang, kenapa harus seperti ini, kenapa nggak begitu, kenapa harus banyak hal yang kita lakukan dan hari ini betul-betul tanggung jawab itu melekat ke dalam diri kita. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya gue pengen mendisclaimer dulu karena sekarang gue belum pulang, masih di kantor. Jadi if you hearing any sound, mungkin di sekeliling gue masih ada orang-orang juga. Semoga itu tidak mengganggu konsentrasi kita untuk mengikuti Just Day Talk pada sore hari ini. So let's start. Bismillah. Karena sudah lama gue nggak ngisi Just Day Talk, mungkin gue perlu perkenalan dulu. My name is Haidar Al-Fadil. Currently work as a head of people development in Erhanesia Mulia Corpora. Ada di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. And also I'm a professional coach certified by ICF, International Coach Federation. Dan alhamdulillah sekarang diamanahi ilmu baru sebagai Essence of Life Practitioner. And also tempat awal pertama kali membangun yaitu di Next Level Circle. And current dreams, I want to be an author, mohon doanya. I want to be a business owner, ini juga on the way. I want to be a good leader as always, and I build clothing brand. So mungkin ini perkenalan sedikit kenapa yang akan menjadi bridging kenapa kok kita bahas why me. Teman-teman, gue pengen buka dulu statement pada sore hari ini dengan satu ungkapan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Gue suka kalimat ini dan ungkapan ini karena barusan kemarin ketika OTW dari Jakarta ke Purbalingga, gue ngobrol sama satu temen yang sama-sama waktu itu memulai Next Level Circle bersama, namanya Ilmi Hatta Diaul Haq. Tapi teman-teman mungkin agak kurang familiar dengan nama dia, karena dia setelah bareng-bareng membangun fondasi Next Level Circle, ternyata dia dapat rezeki untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir. Nah, setiap kali chatting sama dia itu nggak mungkin chatting hanya sekedar chatting, pasti ada sesuatu yang emang diobrolin dan itu penting gitu. Dan alhamdulillah ternyata kemarin sepenting itu obrolannya. Gue ngebuka sesi ini dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu karena ada satu reminder yang dia sampaikan, bunyinya kayak gini. Dar, kalau lu kenal sama Tuhan lo, kalau lu kenal sama Allah, ngelihat debu aja lu ingat Allah, ngelihat lalat aja lu ingat Allah, ngelihat nyamuk aja lu ingat Allah. Kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lihat, kita rasakan, kita hadapi di depan kita, besar atau kecilnya itu semua pure akan ngingetin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dan gue suka banget sama apa yang dia sampaikan ini karena iya juga ya.
Kenapa selama ini kita banyak dihadirkan oleh Allah berbagai macam hal, kita ngeliat banyak hal, kita mengalami banyak hal, kita merasakan banyak hal, tapi rasa-rasanya apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, apa yang kita usahakan, apa yang kita capek-capekin, itu justru nggak mendekatkan kita kepada Allah. Boro-boro mendekatkan, mengingatkan aja enggak. Buru-buru mendekatkan, mengingatkan aja enggak. Kita kebanyakan, walau alam bisawab apakah teman-teman seperti itu juga, tapi normalnya ketika emang kita lagi susah, lagi berat, lagi nggak enak, lagi sulit, lagi ada sesuatu yang emang dihadapi dan itu rasanya kita nggak kuat, kita baru ingat sama Allah, kita baru ingat kalau kita nggak bisa apa-apa. Tapi giliran lagi seneng, giliran lagi bahagia, giliran lagi abis ngedapetin sesuatu, rasa-rasanya rasa-rasanya kok beda aja gitu kedekatan kita sama Allah ketika kita lagi sulit dan tidak. Nah, kenapa di awal ini juga gue memperkenalkan diri gue kembali karena semoga ini bisa menjadi reminder pribadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semakin gue kenal dengan diri gue sendiri ini sekarang seperti apa, bagaimana, apa amanahnya, apa yang sedang ingin dicapai. Harapannya dengan itu semakin dekat pula gue juga dengan Allah Subhanahu wa taala. So that's why man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semoga itu bisa menjadi pembuka yang manis untuk kita ke depannya. Why me? Teman-teman pernah merasakan kenapa atau teman-teman pernah berpikir kenapa kok harus kita? Kenapa kok harus saya? Kenapa nggak dia? Kenapa nggak yang lainnya? Kenapa harus hari ini Allah menghadirkan berbagai macam hal itu untuk kita? Kenapa enggak cobaan yang itu aja yang Allah berikan ke kita justru yang seperti ini yang sekarang kita terima. Kenapa harus seperti ini yang kita jalani di dunia ini padahal ada banyak hal yang teman kita jalani dan rasanya mereka gampang-gampang aja ngejalanin itu. Kenapa yang sulit harus kita, yang mudah harus mereka? Kenapa yang gagal harus kita, yang berhasil harus mereka? Kenapa yang diangkat sesuatu yang dia suka, yang dia sayang itu harus kita, sedangkan mereka bisa hidup dengan orang-orang yang mereka sayang? Kenapa yang mendapatkan cobaan ini harus kita, giliran yang mendapatkan kebahagiaan itu mereka? Kenapa yang Allah berikan sesuatu itu kita, sedangkan yang Allah beri kemudahan itu mereka? Why me? So ini jadi satu judul pembuka yang akan kita bahas ke depannya. Semua slide yang nantinya akan gue sampaikan itu adalah jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum kita lanjut, coba dong drop di kolom chat apa tantangan terbesar yang menurut lo sekarang sedang lo hadapi. Apa hal-hal besar yang menurut lo sekarang akhir-akhir ini sedang lo hadapi. Silakan drop di kolom chat. Ayo, silakan drop di kolom chat. Apa hal-hal besar yang selama ini atau akhir-akhir ini sedang lo hadapi? Oke, kemalasan, masalah besar. Masalah besar gue adalah kemalasan. Thank you so much. Apalagi? Banyak ketemu orang baru, awalnya senang, tapi tanpa disadari malah menguras energi. Oke. Hal besar lain yang sedang gue hadapi adalah mengolah hati dan pikiran. Oke, thank you. Waktu kosong, oke. Hal, oke. Tantangan besar yang sedang dihadapi adalah menghadapi waktu kosong. Oke. Kekosongan, oke. Menduga-duga hal buruk yang belum terjadi. Siapa tuh? Natasha Salsabila, oke. Dewi Ratnasari, konsisten. Konsistensi, oke. Anything else? Nanggung apa-apa sendirian. Nanggung apa-apa sendirian. Berarti bentar lagi nggak sendirian. Nanggung apa-apa sendirian. Oke. Dibuat nikmat semu. Oke. Yang dihadapi adalah dibuai nikmat semu. Oke. Oh, nanggung ini maksudnya menanggung ya? Menanggung apa-apa sendirian. Oke.
Sip, thank you Alvananda. Thank you Amalia, dibuai nikmat yang semu. Ada lagi yang lain? Building new habits. Oke. So, tantangan terbesarnya menurut lo saat ini adalah building new habit. Ada lagi? Terlalu nyaman sama keseharian. Oke. Dihadapkan pilihan yang sulit. Masya Allah. Oke. Sip. Itu semua yang sudah lo sebutkan dan udah lo mention di kolom komentar. Itu sebetulnya menjadi sebuah pertanyaan yang sama-sama perlu kita jawab. Tapi jawabannya ada di diri kita masing-masing dan kita yang tahu bagaimana cara menjawabnya. But satu pertanyaan umum yang akan jadi pembicaraan kita ke depannya adalah ini. Why me? Kenapa harus gua yang diuji dengan waktu kosong? Kenapa harus gua yang diuji dengan konsistensi? Kenapa harus gua yang diuji dengan pembangunan new habits? Kenapa harus gua yang terlalu nyaman sama keseharian? Kenapa harus tantangan ini yang datang ke gua? Kenapa nggak tantangan yang lainnya aja sih? Perfeksionis, kalau ada yang nggak sesuai, males ngapa-ngapain lagi. Nah, kenapa harus itu yang aku rasakan? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini. So, teman-teman semuanya, izinkan gue membuka pertemuan kita setelah tadi dengan satu statement man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dengan sebuah surat. Allah berfirman di Quran surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teman-teman semuanya, izinkan gue menyampaikan satu amanah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Hanan Ataki dalam satu kesempatan kajiannya. Beliau menyampaikan seperti ini. Al-asr atau masa demi masa yang Allah sumpah di awal ini bukan waktu 24 jam, bukan. Ini bukan waktu kehidupan kita aja, bukan. Wal asr ini bukan demi kehidupan, demi masa. Masa di sini tuh bukan waktu 24 jam doang, bukan. Tapi yang dimaksudkan dari wal asr ini adalah sebuah masa yang rentetannya itu hadir dari pertama kali dunia ini diciptakan sampai detik ini. Coba bayangin ada berapa peristiwa yang kita tahu dan itu dimulai dari pertama kali dunia ini diciptakan sampai sekarang. Ada berapa kejadian, ada berapa hikmah, ada berapa insight, ada berapa gambaran, ada berapa reminder, ada berapa kejadian-kejadian buruk, ada berapa pengalaman-pengalaman tidak baik. Tapi ada berapa pelajaran-pelajaran baik. Semuanya lengkap. Dari pertama kali dunia ini diciptakan sampai sekarang, rasa-rasanya history repeats itu nyata. Siapa yang punya tantangan untuk new habits kalau bukan apakah hanya kita yang mendapatkan tantangan untuk membuat new habits itu? Rasanya enggak. Apakah hanya kita yang punya tantangan terhadap waktu kosong? Apakah hanya kita yang memiliki tantangan terhadap apa-apa kita tanggung sendiri? Rasanya enggak. Can you imagine a moment before Allah creates jannah dan neraka? Pernah nggak teman-teman membayangkan satu momen ketika ada percakapan antara Allah dan nggak ada siapapun gitu. Maksudnya sebelum segala hal ini diciptakan, terus momen itu terjadi, lantas Allah menuliskan semua yang terjadi di dunia ini di Lauhul Mahfuz tentang apa yang akan kita hadapi, tentang semua yang akan kita jalani, dan bukan hanya kita, tapi dunia dan seisinya. Teman-teman semuanya, can you imagine the moment when Allah create something for the first time? Bahkan sebelum Nabi Adam, bahkan sebelum ada jin dan sebelum ada malaikat, sebelum ada surga dan neraka. Dalam sebuah kajiannya, ini luar biasa banget penggambaran yang digambarkan oleh Ustadz Omar Sulaiman dalam series Ramadannya. Beliau menyampaikan bahwa Allah menciptakan kolam atau pena, lantas Allah tulis semua hal yang akan terjadi di dunia ini. Semua hal, dari mulai penciptaan jin dan manusia, penciptaan malaikat, penciptaan surga dan neraka, penciptaan semua takdir-takdir kita. Lantas di dalamnya Allah tuliskan bagaimana gunung itu terbentuk, bagaimana kerajaan-kerajaan itu hidup,
bagaimana Adam alaihi salam diturunkan ke dunia, membuat sebuah peradaban, Habil, Qabil, dan saudara-saudara lainnya, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, lanjut kepada kehidupan manusia dengan peradaban-peradabannya. Lalu ada kerajaan demi kerajaan, ada raja yang berkuasa, ada panglima perang yang berperang di sana memperebutkan daerah satu dan yang lainnya. Teman-teman pasti pernah kan nonton film yang latar belakang ceritanya itu adalah zaman dulu gitu kan. Ketika belum seperti sekarang teknologinya, tapi mereka punya peradaban yang berkembang, mereka punya tata kelola catatan administrasi kekerajaan, sampai kepada masuk ke era yang cukup modern, ada pesawat diciptakan, ada angkatan perang, ada tank, ada teknologi ini itu dan yang lainnya, sampai kepada pembuatan monumen, ada Menara Eiffel, ada konsorsium Roma dan semua halnya itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rapi, siapa anaknya siapa, siapa keturunannya siapa, siapa mendapatkan apa. Cerita itu semuanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada momen. Apa momen yang terjadi setelahnya? Ini dia. Sampai penulisan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu menuliskan a special chapter with your name on it. Maka teman-teman semuanya, gue di sini pengen menyampaikan deh bahwa hidup kita ini adalah sangat penting karena bukan sekedar hidup, tapi hidup yang kita jalani adalah sesuatu yang sudah Allah rencanakan. Teman-teman tahu ini ya, tahu pernah dengar kisahnya Raja Namrud, Fir'aun, Abraham. Tahu kisah itu ya? Orang-orang yang terkenal itu tahu kan kisahnya. Teman-teman tahu Abdul Muthalib, tokoh terpercaya, kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus teman-teman tahu kisah para nabi ya, teman-teman tahu itu semua. Kisah orang-orang yang luar biasa. Mereka hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi menjalankan apa yang sudah Allah tuliskan. Ternyata kehidupan kita sama kayak mereka. Bukan hanya sekedar menjalankan apa yang kita jalankan, tapi kita menjalankan apa yang Allah tuliskan. Teman-teman tahu ya kisah tentang The King Arthur, Napoleon, terus siapa lagi tokoh-tokoh luar biasa, Martin Luther King, Obama, dan pokoknya semuanya lah, Xi Jinping. Wah, kehidupan mereka semuanya itu semua udah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz dan ternyata sama seperti kita. So, kehidupan kita ini bukan hanya sekedar kehidupan anak usia 20-an, bukan. Ini semua udah Allah tuliskan. Kecilnya kayak gimana, SMP, SMA, remaja, dewasanya nanti kayak gimana, sampai tuanya seperti apa. Udah Allah tuliskan. So, kehidupan kita ini spesial, sama seperti kehidupan orang-orang yang lainnya. So, there's a special chapter with your name on it. Bayangin. Betapa luar biasanya kehidupan kita ini. Bukan hanya menjalankan apa yang sekarang sedang kita jalankan. Mungkin sepele ya kalau cuma apa yang kita jalankan. Ya cuma menjalankan rutinitas anak yang sedang tumbuh dewasa gitu kan. Jalanin kewajibannya sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pekerja gitu ya. Ya udah, cuma menjalankan aja kalau kita bilang cuma. Tapi kalau kita maknai lebih dalam, Waini ini akan terjawab di penggambaran kita yang pertama. Betapa luar biasanya Allah itu menuliskan skenario hidupnya untuk kita. Sorry, skenario hidup kita hari ini seperti apa. Edgar Hamas itu punya cerita. Dia belajar sirah, dia belajar sejarah, jadi influencer, menciptakan akun Gen Saladin. Ternyata dalam catatan hidupnya di Lauhul Mahfuz, Allah menuliskan bahwa Edgar Hamas akan ketemu Farouk. Lah, Farouk itu juga kehidupannya Allah tuliskan. Ada anak namanya Farouk gitu ya, melakukan ini, berprestasi di sini, punya skill ini dan itu, bisa ini, bisa itu. Ternyata ketemu Edgar Hamas dalam salah satu kisah hidupnya.
Bahkan tertulisnya di Lauhul Mahfuz teman-teman akan bergabung dengan Next Level Circle. Itu bukan hanya serta-merta, oke lah, ya udahlah masuk Next Level Circle. Enggak. Itu semua all well planned by Allah Subhanahu wa taala. Bayangin dari semua kisah-kisah orang luar biasa yang Allah tuliskan di sejarah kehidupannya gitu ya. Ternyata kita itu juga sama seperti mereka, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sana. Pertanyaannya sekarang, kalau emang hari ini kita mendapatkan sebuah tantangan, kita mendapatkan sebuah cobaan, kita mendapatkan sebuah ujian, kita mendapatkan sebuah teka-teki, atau kita sedang ada di persimpangan, terus kita bertanya, kenapa harus saya? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus seberat ini? Kenapa harus seperti ini? Kenapa yang berat kita, yang enak mereka? Kenapa giliran yang biasa-biasa aja kita, yang terkenal mereka? Kenapa nggak kita mendapatkan apa yang dia dapatkan sih? Maka pertanyaan ini sejatinya seharusnya sudah terjawab dengan penggambaran yang pertama. Ini semua terjadi karena memang Allah yang menuliskan. Dan ketika Allah sudah mempercayai ini ada di kita, dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah meminta ini untuk kita lakukan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini menjadi salah satu dari cerita hidup kita, maka ini yang perlu kita tekankan. Kul la yusibana illa ma kataballah illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nggak ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita kecuali itu semua telah Allah tuliskan untuk kita. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal sebagai umat yang beriman. So teman-teman, mari kita maknai hal-hal yang saat ini kita jalani lebih daripada sekedar kehidupan yang memang itu takdirnya untuk kita. Tapi lebih daripada itu adalah kehidupan ini adalah penghormatan yang Allah berikan untuk kita atas kepercayaannya Allah kepada kita. Teman-teman, Allah made us with the limit. Allah menciptakan kita dengan banyak batasan. Bahkan mata kita, coba deh sekarang semua teman-teman rentangkan tangannya 90 derajat ke kanan dan ke kiri. Kayak gini. Coba direntangkan tangannya 90 derajat ke kanan dan ke kiri, lurus. Benar-benar lurus, coba. Sekarang, coba teman-teman pandang ke depan, dan apakah tanpa nengok ya, hanya ngelirik aja, teman-teman bisa ngelihat ujung jari kanan atau jari kiri teman-teman. Tanpa nengok, hanya ngelirik gini aja. Apakah teman-teman bisa melihat? Seharusnya tidak. Karena mata kita hanya memiliki batasan pandangan 160 derajat. Jadi kita nggak bisa tuh ngelihat ujung tangan kita kayak gimana kecuali kita nengok sedikit. So, every human being create with the limit. Setiap makhluk Allah ciptakan dengan batasannya. Bahkan hanya untuk memandang aja kita punya batasan. Tapi Allah memberikan hak kepada kita untuk bergerak. Meskipun hanya sedikit bergeraknya, akhirnya kita bisa ngelihat ujung tangan kita.
So Allah made us with the limit. Kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, kita nggak paham ini, nggak paham itu, kita belum mendapatkan ini, kita belum mendapatkan itu, kita nggak punya ini, kita nggak punya itu. Tapi Allah mengizinkan kita untuk berikhtiar, untuk ngelihat. Nih, bentuk ikhtiar kita, nih, tuh, ini bentuk ikhtiar kita nih, tuh, geser, untuk supaya bisa ngelihat ujung tangan kita. Kalau kita cuma gini aja, kita nggak bisa ngelihat ujung tangan kanan kiri kita. Karena ada batasan daripada penglihatan kita. Tapi kita Allah izinkan untuk bisa geser sedikit gini nih. Untuk punya ikhtiar itu Allah izinkan. Supaya kita bisa ngelihat ujung jari tangan kita seperti apa. Atau gini deh, lebih ekstrimnya lagi. Kita nggak bisa ngelihat di belakang leher kita ini apa. Ada apa di sana. Tapi kalau kita mau bergerak sedikit aja untuk ngelihat, kita baru bisa ngelihat belakang kita ada apa. So Allah made us with the limit, tapi Allah mengizinkan kita untuk berikhtiar. Allah menciptakan kita dengan banyak batasan, tapi Allah mengizinkan kita untuk berikhtiar. Selama ini kita nggak bisa A, nggak bisa B, belum dapat A, belum dapat B, belum bisa A, belum bisa B. That's sunatullah. Memang kita punya batasan. Tapi nggak perlu meratapi batasan-batasan itu karena Allah menciptakan kita boleh berikhtiar. Makanya Allah bilang, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhu illa bisultan. Wahai seluruh jin dan manusia, kalau kamu pengen menembus batasan langit dan bumi, kata Allah, tembuslah. Tapi percaya deh, kamu nggak akan bisa menembus itu kecuali aku izinkan. Kita punya batasan. Tapi Allah mengizinkan kita untuk berikhtiar. Tapi Allah ingatkan, sesungguhnya ikhtiar kita tetap ada campur tangan sultannya Allah atau kekuasaan Allah di dalamnya. Maka untuk hal-hal yang saat ini sedang menjadi batas-batas kehidupan kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, kita belum punya ini, kita belum punya itu. Mari nikmati itu sebagai sunatullah, tapi mari kita maksimalkan ikhtiar yang bisa kita lakukan, karena itulah satu-satunya yang kita miliki. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sungguhnya manusia nggak punya apa-apa kecuali apa yang emang dia ikhtiarkan. So Allah made us with the limit. Sunnatullah. Mari kita nikmati semua kekurangan kita hari ini. Tapi ingat, Allah mengizinkan kita berikhtiar. Dan hanya dengan ikhtiar itulah kita bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kita lihat. Sekarang kita nggak bisa ngelihat kan belakang kita apa. Tapi kalau kita ikhtiarkan, kita mau bergerak, kita bisa melihat sesuatu yang kita nggak lihat sekarang. Kuncinya apa? Bergerak, berikhtiar. Kalau kita di rumah aja, mungkin kita nggak bisa menikmati tuh takjil-takjil depan komplek. Kita nggak bisa ngeliat itu secara langsung. Tapi kalau kita mau bergerak, mau keluar, mau ngeliat, entah naik motor, jalan, nebeng, pada akhirnya bisa kan kita melihat. Gitu. Non-Muslim, non-Islam yang pada war takjil, mungkin dia nggak pernah merasakan betapa nikmatnya war takjil itu sebelum dia mau bergerak, mengikhtiarkan segala daya upaya mereka, sampai pakai jilbab, sampai datang lebih dulu, baru dia bisa ngelihat, baru dia bisa merasakan war takjilnya. Ya kan? Ini bukan soal, oh yang itu nikmat, kata orang. Oh yang itu enak, kata orang. Bukan. Ini soal bagaimana kita menjemput keenakan yang mungkin kita belum pernah rasakan itu sebelumnya. Bagaimana kita menjemput kenikmatan yang memang itu belum kita rasakan sebelumnya, tapi kita ingin miliki. Ini soal ikhtiar kita. Teman-teman semuanya, apapun yang sekarang sedang Allah bebankan ke kita, apapun yang saat ini sedang Allah percayakan ke kita, satu hal yang perlu kita yakini bahwa beratnya, sulitnya, nggak pedenya kita, susahnya, kayaknya nggak mungkinnya, itu semua adalah bentuk kepercayaannya Allah kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini bukan hanya sekedar
ketika kita mendapatkan masalah, terus kita meratapi itu, kita meyakini bahwa Allah nggak akan menguji kita kecuali emang kita bisa. Bukan, ini bukan hanya sekedar memandang sebuah beban, bukan. Ini adalah memandang kepercayaan. Seringnya kan kita kalau dapat musibah, kalau dapat kesulitan, terus kita baru, Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku percaya deh, Allah itu nggak akan membebaniku kecuali apa yang emang aku bisa melewatinya. Kebanyakan gitu kan? Nggak salah. Tapi mari kita pandang ini dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa Allah memberikan kita kesulitan, memberikan kita kepayahan, memberikan kita tantangan, memberikan kita ujian, semata-mata karena Allah percaya. Bayangin kita dipercaya sama Allah. Dipercaya sama Tuhan yang Maha Esa. Dipercaya sama zat yang menciptakan dunia dan seisinya. Dipercaya loh, dipercaya. Aku nggak pernah punya pilihan. Ini aku cerita dikit ya, Rul ya. Nurul ya. Nurul pernah cerita ke aku. Pernah dapat tawaran untuk kerja di bank. Tapi akhirnya nggak diambil. Tetap lanjutin kuliah ya, Rul ya. Nah, aku nggak dapet tantangan itu. It means Allah nggak percaya sama aku bisa melewati tantangan itu. Mungkin kalau Haidar yang dikasih, Haidar akan ambil kerjaan itu. Mungkin, ya kan? Tapi yang Allah kasih tantangan itu adalah Nurul. Karena Allah percaya Nurul bisa ngelewatin itu. So la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bukan cara kita meratapi beban, bukan. Tapi cara kita memandang apapun yang Allah berikan sebagai bentuk kepercayaan. Ini Faruk chat secara private di sini. Nggak cuma ketemu Dar, udah follow-followan sama Edgar Hamas. Mungkin ketika itu, ya bukan mungkin lah, memang sudah terjadi gitu kan. Yang Allah percayai bisa di-follow sama Edgar Hamas adalah Faruk, bukan Haidar. Tapi kan Faruk nggak di-follow back sama Risalah Amar. Tapi kan Faruk nggak di-follow back sama orang-orang yang lainnya. Tapi kan Faruk followersnya juga belum sampai 54.000. Sedangkan Allah percaya bahwa 54.000 itu layak diemban oleh Haidar gitu. Maka ini bukan hanya soal bagaimana kita memandang sebuah ujian. Ini adalah soal bagaimana kita memandang segala hal yang Allah berikan adalah bentuk kepercayaan. Nih masuk lagi chat nih, kayaknya Faruk lagi nih. Mau kan? Oh bukan private ya, boleh baca semuanya. Gitu. Next Level Circle udah ada dari tahun 2022 akhir. Sorry, 2022 awal. Tapi kenapa baru Allah percayai teman-teman semuanya sekarang bergabung ke Next Level Circle sekarang? Padahal nggak ada bedanya. Akun Instagramnya sama, orang-orangnya sama, logonya sama, nggak berubah. Acaranya sama, Just Day Talk juga. Tapi kenapa baru dipercayai member yang seluar biasa ini sekarang? Ya karena ketika itu Allah belum percaya. Maka ada proses pemantasan dalam diri kita ketika ujian itu datang. Apakah kita pantas betul-betul untuk menerima hal yang lebih berat setelahnya atau tidak? Dan yang sekarang kita terima itu berarti kita sudah lulus dari ujian yang sebelumnya sehingga Allah percaya kepada kita. Aku mau cerita sedikit. Orang tua aku psikolog, ibu aku psikolog, dan banyak sekali menerima kasus-kasus orang itu punya masalah terhadap dirinya. Salah satunya yang paling sering dan aku paling miris adalah masalah pornografi. Me, personally, as a man, as a pria, laki-laki, aku merasa permasalahan-permasalahan yang sekarang terjadi, polemik-polemik di negara kita, kayak misalkan kekerasan seksual meningkat, pemerkosaan meningkat, terus kemarin ada kekerasan terhadap anak kecil itu meningkat. Itu terjadi bukan hanya karena memang dia ingin melakukan kekerasan tersebut, tapi karena bisa jadi bibit awalnya adalah pornografi atau porno aksi. Dan salah satu yang aku temukan dari klien orang tua aku adalah dia ngerasa dia nggak bisa jauh dari pornografi. Dia merasa terjebak sekali dengan pornografi. Dia merasa nggak bisa lepas dari itu. Kalau kita pandang dari rasa sulitnya untuk lepas, kalau kita pandang dari sulitnya untuk menghadapi berbagai macam kesulitan untuk lepas dari penyakit-penyakit syahwati, memang sulit. Tapi ketika ujian itu yang diberikan kepada seorang lelaki, maka balik lagi ke poin yang pertama,
sama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin itu Allah berikan kepada seorang laki-laki kecuali laki-laki itu pasti bisa untuk melepaskan dirinya dari ujian tersebut. Maka teman-teman semuanya, ketika Allah made us with the limit, Allah memberikan kepercayaan kepada kita, bebarengan dengan itu, sejatinya Allah juga mempersilahkan kita untuk betul-betul memaknai with the limit itself. Teman-teman, jangan sampai memaknai batasan itu sebagai sesuatu kekurangan ya, bukan. Justru menurut aku, dengan kita memiliki batasan, itu privilege yang nyata bahwa kita adalah benar seorang makhluk. Bayangin kalau kita nggak punya batasan, apa bedanya kita sama Allah? Apa nikmatnya kita menjadi seorang manusia? Apa nikmatnya kita menjadi seorang makhluk? Justru nikmatnya sebagai seorang makhluk adalah kita punya batasan. Kita nggak perlu memastikan semuanya jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cukup kita mintakan kepada Allah, ya Allah berikan saya yang terbaik, wes jalan. Kadang kita kan terlalu terkekang dengan ini harus sesuai dengan apa yang aku inginkan. Semuanya harus sesuai sama timeline yang aku inginkan. Harus sesuai sama apa yang aku rencanakan. Selama ini ngerencanain ambiar kan? Nggak sesuai kan? Selama ini sok-sokan merencanakan semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, hancur kan? Nggak dapet kan? Gini-gini aja kan? Maka mari kita serahkan segala hal yang selama ini mungkin memberatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang memiliki skenario terbaik untuk hidup kita. That's why limit it's a privilege. Batasan adalah kelebihan yang sesungguhnya. Karena dengan batasan itu, kita jadi berdoa. Ini poinnya. Karena dengan batasan itu, kita jadi minta. Karena kita nggak punya sesuatu, maka kita minta. Karena kita nggak bisa, maka kita minta. Makanya Allah bilang dalam Quran surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di mana aku? Katakan bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab semua doa kalau memang hambaku ini mau berdoa. Ila akhiril ayat. Oke, akan kita percepat. Ini ada request untuk dipercepat. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman hari ini takut, hari ini teman-teman ragu, ingat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita punya permasalahan, Allah kasih solusi. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hari ini kita merasa gelisah dengan hati kita, perasaan kita merasa gelisah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Maka semua permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi sejatinya ada Allah di sana. Dan tertulis semuanya di Quranul Karim. Dan kalau dulu Quran ini bisa menjadi pedomannya umat muslim, maka seharusnya Quran ini juga bisa menjadi pedoman kita. Karena muslimnya sama, karena Islamnya sama. Terakhir, nih, teman-teman semuanya, tolong ini dijadikan pengingat dan menjadi amal jariah untuk orang yang menasehatiku. Ini nasihat aku ambil dari mentor aku namanya Kang Tolha Rokbani. Akan selalu ada ruang kosong di kehidupan kita yang kita bahkan tidak tahu harus diisi dengan apa, kecuali iman dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu udah ikhtiar, lu udah nyoba berbagai macam hal, lu udah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Lu udah memperjuangkan yang terbaik. Akan selalu ada ruang di kehidupan kita dan diri kita yang itu kosong. Benar-benar kita nggak tahu, ikhtiar udah dicoba, doa udah dipanjatkan, semua udah dilakukan, semuanya udah diupayakan, tapi akan selalu ada ruang kosong di kehidupan kita yang kita bahkan nggak tahu ini harus diisi dengan apa, kecuali kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang sebaik-baiknya hamba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi gue dibisukan dalam apa sih? Gue bisa nyalain dikit. Siapa Mas Denny tadi? Oke, alhamdulillah, makasih banget Hayden, luar biasa banget ini materinya. Menarik banget. Karena gini ya teman-teman, kalau misalkan kita nih udah tahu jalur pilihan-pilihan Allah untuk hidup kita,
hidup kita rasanya flat-flat aja, gitu aja. Tapi gara-gara banyaknya ketidakpastian dalam hidup kita ini, rasanya hidup kita ini asik banget. Hal-hal yang kita terka-terka nih dalam hidup kita ini, ketidakpastian itu yang buat hidup kita asik banget. Karena dari menerka-nerka ketidakpastian itu, tawakal kita ini meningkat, tawakal kita ini bermain, tawakal kita ini mengambil peran. So, teman-teman, setelah ini karena emang udah mepet ya, di Purbalingga lewat 47 ya, dan banyak ya. Di sini lewat 57 tadi gue cek di Google. Mungkin teman-teman ada yang lebih cepat lagi bukanya. Kalau ada yang mau nambahin, biasanya kita bisa ya, ada yang mau nambahin, habis itu ada yang nanya. Kalau sekarang langsung aja, kalau ada yang mau nanya atau nambahin, bisa langsung tulis di kolom chat atau enggak, langsung ngomong aja boleh. Langsung on mic. Silakan teman-teman. Nggak ada, ini pasti udah pada fokus sama risol semua. Di depan gue ada ST nih, depan gue. Sama ini, nih Gober. Sabar ya, belum pada pulang dari kantor, sabar ya. Lu masih di kantor juga ya? Kalau gue bubar. Ya, masih di kantor. Enggak, siapa tahu aja ada nih. Boleh juga teman-teman siapa ada yang lagi ngisi chat. Habis goreng risol gue, wow, goreng sendiri guys, ini banget. Tim mandiri, tim anti ngowar-ngowar. Boleh mau ngomong juga langsung, silahkan banget. So, ada yang mau nanya nggak apa deh, satu pertanyaan. 1-2 Iya pertanyaan. deh, langsung nanya deh, nggak usah nambahin deh. Yang Kita nanya ngobrol deh, santai aja iseng. anggap aja kayak yang di ini, yang di Net TV itu yang lagi menjelang berbuka lo. Ada siapa? Kang Arman Maulana. Asik. Kan ada kultum sebelum buka puasa. Ini nanti di Share di YouTube kan? YouTube, Iya, Pak. di share di YouTube, Pak. Santai. Semuanya di share di YouTube. Wah, itu Mbak Lauren lagi persiapan pulang tuh kayaknya. Nggak, dia lagi nyari, ini ada sisaan jalan. takjil nggak ya dari kemarin ya? Lagi nyari sisaan takjil. Kan kadang kalau ibu-ibu kayak gitu ya, suka naruh di tas ya. Dibungkus pakai tisu kan. Oh, berarti dia ibu-ibu dong? Skillnya udah ada. Oh, iya. Udah terlatih ya jadi ibu-ibu. Hati, alhamdulillah. Ada teman-teman silakan ngisi kolom chat juga boleh. Oke. Wah, ini ada nih, kita baca dulu nih. Lalu ada dari Mbak. Wah, ini quotes nih. Suka banget biasanya kalau quotes ini di SS sama siapa Ini kayak agak gitu. lama karena tadi habis ngoseng ini yang sambal cumi. Makanya baru ngetik sekarang. Iya, bener. Sambal cumi. Soalnya cabenya itu harus ganjil. Sama ada satu cabai yang nggak dipotek ininya, batangnya. Kata Mbak Amal, mensyukuri apapun ketetapan Allah adalah hal terbaik setelah waimi. Kita akan menemukan jawaban bahwa kita mampu. Baru pulang tadi diangkut. Oh, ada Kak Ivan nih nanya. Satu ya, terakhir nih nanya. Ya, ini terakhir banget. First and last. Kamu tanya, gimana caranya biar selalu bersyukur, nggak dibanding-bandingin lagi sama pencapaian orang. Biar fokus aja gitu sama perbaikan diri sendiri. Sikat dah, lu aja jawab. Oke, bismillah. Maaf ya, nyempil mau buka. Iya, nggak apa-apa, Pak. Betul banget, antara bersyukur dan nggak banding-bandingin itu adalah itu punya satu korelasi tersendiri. Kalau kita bersyukur, kita nggak banding-bandingin diri kita sama orang lain. Dan kalau kita nggak banding-bandingin dengan orang lain, artinya kita bersyukur dengan diri kita. Mungkin aku akan bawa kata syukurnya aja. Karena kalau udah bersyukur, insya Allah kita nggak banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Teman-teman semuanya, syukur itu seharusnya tanpa syarat dan tanpa ketetapan sebelumnya. Jadi nggak ada syarat dan ketentuan berlaku untuk syukur tuh nggak ada. Contohnya gini, aku baru bersyukur kalau nanti aku mendapatkan ini. Kayaknya kalau misalkan aku punya ini, aku akan bersyukur deh. Kayaknya kalau aku bisa punya pencapaian ini, aku akan bersyukur. Enggak, itu bukan syukur. Syukur itu tanpa syarat, tanpa tapi, dan tanpa nanti. Sekarang, saat ini juga, kita bisa bersyukur dengan apapun yang sekarang kita miliki. Nah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmatnya Allah, kita nggak akan bisa. Saking banyaknya. Nah sekarang, semua nikmat yang banyak itu kan harus kita syukuri.
Lah kalau misalkan kita sudah mensyukuri apa segala hal yang nikmat yang Allah berikan, masa iya masih ada waktu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Rasanya nggak ada. So, ini hanya soal peletakan kamu itu mau mensyukuri apa yang kita miliki atau mau meratapi apa yang orang lain dapatkan. Kalau kita fokus hanya dengan mensyukuri apa yang kita miliki, harusnya nggak ada waktu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Prinsipnya tadi bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, nggak akan pernah bisa kita menghitung itu. Maka kalau dengan yang nggak akan pernah bisa kita hitung itu kita sudah bersyukur, harusnya nggak ada lagi bentuk kita membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. So, buat Iva, gimana caranya supaya kita selalu bersyukur? Jangan kotak-kotakan syukur, jangan syarat-syaratkan syukur. Latih itu dengan alhamdulillah, latih itu dengan self-talk, latih itu dengan kontemplasi. Cari waktu sendiri di mana kamu nggak berbicara dengan orang lain, nggak berkomunikasi dengan orang lain, tapi fokus kamu adalah dengan diri kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kamu akan menemukan betapa banyaknya kasih sayang yang Allah berikan untuk kita, dan itu bahkan tidak diberikan ke orang lain. Itu ya, Iva. Semoga kamu bisa untuk ngambil waktu berbincang dengan diri sendiri dan hadirkan Allah dalam perbincangan itu, sehingga kamu nggak fokus tuh dengan apa yang udah orang lain dapatkan, tapi kamu fokus dengan apa yang kamu miliki saat ini. Sama-sama, Iva. Alhamdulillah. Jadi kalau disimpelin sebenarnya syukur itu harus didefinisikan ya, definisi secara simpel. Karena kemarin gue pernah misi di SD gue, kemudian ada yang menarik tentang syukur. Ya, definisi syukur kalau paling simpel itu apa? Gue jawabnya gini, segala sesuatu kenikmatan dari Allah yang bisa kita nikmatin dengan apa-apa yang Allah mau. Atau gue juga buat statement Haidar, jangan mengkotak-kotakan syukur dan syarat-syaratkan syukur. Karena kalau dari kotak-kotakan syarat-syaratkan akan bercabang sehingga kayaknya nggak akan nemu titiknya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah lewat di Mas 1 dan mungkin ada beberapa kota yang udah bukan. Ya, ini udah azan ada yang di jalan. Wah, gue juga bukber nih. Bukber nih, kadang-kadang ternyata bertiga doang gue bukber nih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh ditutup Haidar dengan doa singkat. Oke, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nad'u bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wafikillahumma rabitataha wa adim muddaha wa ahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma anta rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Iya Mbak, udah